kegiatan, bahkan untuk tertib administrasinya saja dia tidak bisa menunjukkan. Cuma saya ingin bertanya, ingin mengklarifikasi. Jadi terkait jumlah nama-nama dokter-dokter yang bertugas di sini. Berapa? Ya, jadi totalnya itu 18,4. Betul ada yang megangan. Lupa saya, Pak. 2000 berapa? Makanya saya kan tanya tadi. Saya bawa apa, Pak? 2019, Pak. Saya bawa data dulu, Pak, dari atas. Jadi tak siapkan 2019 ya. Ambilkan Itu kan digunakan untuk beberapa kegiatan. Jadi selain Ini PPK-nya, Mas. oh ya, PPK-nya saya. PPK-nya. jadi selain pengadaan kebutuhan alkes atau apalah terus termasuk konstruksi juga terkait penggunaan di sini ada biaya itu terkait dokter. Makanya di sini kita tanya karena saya mendapat info, makanya ini ingin kita klarifikasi. Hanya saya kapan hari sama pagi itu bertanya terkait nama-nama dokter, terus jumlah dokter umum sama dokter spesialis yang kebetulan bertugas di sini. Karena di situ ada anggaran 980 juta untuk pembiayaan dokter umum dan juga dokter spesialis. Jadi dari 18,4 miliar itu selain untuk konstruksi di sini saya terkait rinciannya ya, saya juga sampaikan sama. Jadi total anggaran keseluruhan itu 18,4. Jadi tidak terrealisasi semua itu kepakai 17,9 sekian M. Jadi ada sisa mungkin 500 jutaan. Di sini dibagi menjadi beberapa kegiatan. Jadi yang 9 ini dibagi untuk peningkatan sarana prasarana dan lain-lain itu sekitaran 12 TM. Ini ada jumlah unit rumah sakit yang standarisasi SPM 10 unit, jumlah jenis bahan dan alat kedokteran yang diadakan 20 jenis, 1 gedung IGD, 1 kanopi, 1 gedung, 1 pagar, 1 gedung tempat medis. Ya. APBD untuk APBD 2019 Pak. APBD itu kan induk. Kalau sumber Nah, makanya sumbernya sampai dari mana? Ambil data itu sampai tahunya sekian. Kalau saya punya LKPD, surat pertanggungjawaban bupati, ya pasti ini sudah diperiksa. Pasti. Oh iya, ini resmi ini, Mas. Ya, resmi. pasti ini sudah diperiksa. Makanya saya menemukan beberapa kegiatan, Pak. Makanya kita tidak menjelaskan atau apa di tempat lain, bukan di sini. Ini ada beberapa kegiatan yang tidak bisa dipertanggungjawabkan, jadi tidak bisa menunjukkan baik secara administrasi ataupun secara kalau permohonan bentuk fisik. Jadi seperti itu. Jadi kalau sumber dana yang Bapak tanya, saya dapatnya dari LKPD. Ya, tidak apa-apa, kan ini saya harus tahu. Ya, harus tahu. ini LKPD Bupati 2019. Ya. Jadi kita bersumber dari sini. Data yang saya miliki, Pak. Jadi makanya kita Ayo, Mas. terkait masalah jumlah ataupun apa, kita terkait bagaimana kapan keliru menghitung. Saya yang bikin waktu itu sampai 35 kita keliru menghitung. Jadi kalau terkait ininya di sini, Pak. Jadi kita bersumbernya data yang saya punya.
Jadi kita ingin klarifikasi bahwa karena kita bukan ngomongin di sini Pak ya, karena beberapa tempat yang saya datangi ini ada beberapa kegiatan bahkan untuk tertib administrasinya saja dia tidak bisa menunjukkan sama saya. Maksudnya seperti ini. Contoh, ini kan APBD ini kan pasti setiap uang yang dipakai berapapun nominalnya Pak kan harus ada pertanggungjawaban. Contohnya ada, saya misalnya kasih contoh bukan ke fisik ya, ada atau ada pengiriman ikut pelatihan itu kan pasti ada bukti, misalnya dia paling tidak daftar hadir ataupun foto-foto pas kumpul itu kan pasti kan ditanyakan seperti itu juga Pak. Jadi di sini saya sering menemukan ada beberapa kegiatan yang seperti itu. Saya ingin tanya dokter yang masuk daftar di rumah sakit, terutama yang dibiayai sampai 980 juta itu Pak ya. Di sini ada nih ya. Kemitraan dia, kemitraan. Itu Ya. kemitraan mana dia? Itu kan ada beberapa dokter umum sama dokter Spesialis. spesialis. Betul, ya. Nah, kita semisal kita ingin tanya lah, ini kan yang simpel. Jadi kan kalau misalnya terkait pembukuan atau apa mungkin Bapak dapat hari ini bukan tidak mungkin selesai hari ini. Ya, yang dokter aja. Saya ingin tanya nama-nama dokter yang ada yang katanya dengan kemitraan ini yang dibiayai melalui APBD. Kita ingin tahu nama-nama dokter yang bertugas di sini. Dokter umum plus dokter spesialis. Jumlahnya. Saya sebutkan dengan namanya sekalian ya. Ya. Kalau dokter umum itu ada 4. Ya. Dokter Stephen, dokter kemarin itu dokter Siti Tina. Fatimah, Siti Fatimah. Terus dokter Dimas suaminya itu, suaminya. Ya. Terus dokter Kevin yang tahun lalu. Ya, ada Anu 4. Mas, dokternya itu ya, itu kalau dokter umumnya itu kontrak ya. Ya. Kontrak. Kalau aku ada yang berhenti, Kevin itu berhenti Ya. bulan berapa gitu. Ini ganti. Kemudian dokter spesialis juga sama. Dulu tuh ada yang dari Kemenkes. Ya, dari Kemenkes itu PKDS namanya, itu spesialis. Kita punya sendiri. Jadi dalam 1 tahun itu bisa aja dia berhenti. Kayak sekarang ya dokter mata itu berhenti karena dia ngajar di UNED. Ya maksudnya kan gini Pak, kita yang tidak yang sekarang, jadi yang sudah terbayar tahun lalu lah. Oh iya, makanya Kontrak yang di WKDS itu kayak WKDS ya Kemenkes, dia kontrak setahun kan dari pusat. Itu biasanya bulan November itu dokter Sela ya? Dokter Sela. Dokter Sela sampai Desember. Iya. Siapa dokter Desi ya? Dokter Desi sampai Terus dokter November. Arif, dokter September. siapa? Franklin. Itu banyak itu ya. WKDS itu 4. Anak itu dokter Sela, Desi, dokter Sela, dokter Arif penyakit dae apa? Objin, kemudian dokter Franklin, dokter bedah. Itu sudah selesai semua. Kemudian diganti dokter Harisma, dokter Adam, dokter Fahmi, dokter Rin, dokter Afia, dokter Aksin, Dokter Astiti. dokter Astiti, 11 kan paling itu Mas. Ya. Oke, jadi 1 tahun dalam siklus 1 tahun itu kayak sekarang 5 tahun kemarin mata itu ada. Ya gini Pak, ini kalau yang dijelaskan di pertanggungjawaban KPD itu kan ada 4 dokter umum yang tadi Ya. disebutkan. Ya, itu berarti udah APBD Mbak ya? BPD. Ya, bersama 8 dokter spesialis. Ya, Jadi spesialis. jumlah dokternya semua 12, 4 dokter umum, terus 8 itu dokter Ya, spesialis. APBD spesialis siapa aja? Dokter Ririn. Dokter Yang Ada. 2019. Ya. Ya, terus. Dokter Fahmi. Fahmi, Dokter Astiti. dokter Afiat, Dokter Afia. dokter Raksin, Dokter Aksin. Dokter Sela itu. Dokter Desi. APBD semua. APBD Yang sama. insentif, Kemenkes APBD. Insentif APBD. Tapi pilih semua itu. Kalau kita ini dapat ini. Hanya 15 jutaan kan kalau dokter spesialis. Jadi gini Mas, Ya. 1 bulannya dokter spesialis itu 122 kalau 15 ya, 15 juta ya. 15 juta. Kalau Kemenkes itu kita ngasih insentif 5 juta, itu belum rumah dinas. Kalau spesialis.
Iya, yang punya Kemenkes. Oh, yang jauh. Ya, terus sampai kalau bicara anggaran itu sudah jelas. Jadi Nah, kalau semuanya itu ya di anggaran itu sudah masuk di anggaran di APBD dan kita bayar semua. Cuma kita itu kalau saya kasih 15-an Mbak. Saya kasih 15-an semua. Potong pajak. Iya. Pajak. Potong pajak. Kalau yang Kemenkes itu 5 juta insentifnya. Karena dari Kemenkes itu mereka dibayar 35 ya. Kurang tahu kalau dari Kemenkes kan langsung dari Kemenkes ke rekeningnya masing-masing. Iya, itu sekitar 30 Mas. Jadi kalau dokter spesialis penugasan dari Kemenkes itu dibayar 30 juta sama Kemenkes. Kita ngasih insentif 5 juta plus rumah dinas ya. Rumah dinas. Kesimpulan yang tadi yang sudah diutarakan oleh Mas Den dari PK itu di situ memang tidak ada apa yang ada kejanggalan tentang masalah anggaran itu. Sepertinya di situ menurut Bapak bagaimana? Saya kira enggak ada, karena semua kegiatan di rumah sakit ini kan sudah ada pemeriksaan dari inspektorat, kemudian ada PPK ya 2019 terkait dengan kegiatan-kegiatan dokter spesialis ini kan juga semuanya sudah terselesaikan dengan baik. Nah, cuman memang kendalanya kita itu ada di pelayanan ya, karena dokter spesialis kita itu kan terbatas, kemudian waktunya juga terbatas. Ini yang menjadi kendala kita. Terkait dengan anggaran saya kira nggak ada masalah. Jadi kesimpulannya nggak ada masalah ya tentang anggaran. Nggak ada masalah. Untuk 2019 sudah selesai semua. 2019 ya. 2019 sudah selesai semua, sudah ada pemeriksaan dari inspektorat, kemudian dari BPK sudah semua. Terus aspek lain Pak, apa sih yang kalau kita menyikapi tentang masalah pelayanan ini yang kurang di sini apa? Ya, seperti yang saya sampaikan tadi, Mas, kita ini kalau pelayanannya berkait dengan SDM, satu dokter spesialisnya memang kita Pasca Sembagos ini kurang. Artinya kurang itu jam pelayanan mereka ini ada sebetulnya dokter spesialisnya, cuman jam pelayanannya kan tidak bisa full 1 minggu karena berbagi dengan rumah sakit lain. Nah, ini yang menjadi kendala. Kemudian kendala-kendala lain ya kita masih proses pembenahan rumah sakit ya, jadi kepuasan masyarakat ini agak kurang karena banyak debu juga. Masalah hal tersebut bagaimana dari Bapak? Kita usahakan, jadi semua kegiatan-kegiatan ini kita usahakan untuk dibersihkan semua kegiatan selesai dibersihkan, CS kita maksimalkan, ya masyarakat juga melayani dengan baik. Harapannya terhadap pemerintah gimana Pak kalau masalah pelayanan itu? Harapan saya untuk pemerintah daerah bahwa rumah sakit ini bagian tidak terpisahkan dari pelayanan masyarakat. Harapan kami ada support ya anggaran ya yang lebih besar lagi ya mungkin dari APBD untuk kegiatan-kegiatan rumah sakit, terutama untuk kontrak dokter misalnya ini ditambahi ya, honornya ditambahi, dokter spesialis terutama karena itu kan sebagai bagian untuk meningkatkan atau menarik minat dokter-dokter dari kabupaten lain bisa masuk ke rumah sakit. Untuk tahun ini dokter spesialis yang ada berapa? Yang sekarang kita punya penyakit dalam, punya objin, punya anak ya, bedah, anestesi, kemudian ini radiologi. Dari keseluruhan itu masyarakat apa bisa memenuhi Mas? Ya secara dasar itu rumah sakit tipe D ya memenuhi. Cuman kalau misalnya butuh hal-hal yang lain, misalnya mata atau misalnya ortopedi ya, bedah ortopedi kita nggak bisa melayani karena memang kita nggak butuh. Dan itu apakah ada yang mengeluhkan masyarakat di tidak adanya dokter spesialis Dok? Jelas, kalau kira-kira jelas ya masyarakat tuh pasti butuh ya. Misalnya kayak mata itu daerah sekitar ini juga butuh. Kemudian kalau misalnya adalah kasus kecelakaan itu butuh juga dokter ortoped.